Seperti biasa, kita renungan harian. Kita akan mulai renungan harian kita dengan nyanyi dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulangnya atas bukit Kala, terang menerang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat Islam mendengar yang kasih yang mesra, bagai pelaut yang haram melimpah di ufuk timur dari mereka. Kita lanjutkan. Untuk doa pembuka. Doa pembuka akan Nomi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami mau renungkanlah hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan ampunilah dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Nomi. Oke, siapa yang baca firman? Oke, Jenata. Nih, saya dari Allah. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa dimintalah pada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Thank you. Oke, renungan yang bacain Mama. Oke. Kita akan membaca renungan. Judulnya Bebas dari Kecanduan yang Menyesatkan. Ada pepatah yang mengatakan, rumahmu adalah istanamu. Pepatah ini sesungguhnya tidak hanya mempercakapkan kemegahan bangunan dan kemewahan isinya, namun martabat kehidupan yang perlu dijunjung tinggi di dalam rumah itu. Daniel hidup di lingkungan istana yang menawarkan kemewahan, kenyamanan, dan kenikmatan tanpa batas. Santapan dan anggur raja bukan sekedar makanan, melainkan simbol gaya hidup yang dapat menumpulkan kepekaan rohani. Di tengah tekanan budaya dan kuasa, Daniel mengambil keputusan yang tegas. Ia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Komitmen ini lahir bukan dari kesombongan rohani, melainkan dari kesadaran akan identitasnya sebagai umat Allah. Keputusan Daniel relevan dengan kehidupan masa kini. Ketika miras, alkohol, nafsa, seks bebas, dan berbagai bentuk kecanduan lain sedang dipromosikan sebagai gaya hidup modern dan sarana pelarian dari tekanan hidup. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan merusak bukan karena ingin, melainkan karena tidak berani berkata tidak. Daniel menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Allah seringkali dimulai dari keberanian menolak apa yang merusak diri, meski dianggap wajar oleh lingkungan. Masa Prapaskah mengajak umat untuk jujur menilai diri. Apa yang sedang menajiskan hidup kita? Kecanduan bukan soal zat, tetapi juga ketergantungan pada kesenangan instan, pengakuan sosial, atau pelarian dari luka batin. Seperti Daniel, umat diajak membangun ketetapan hati bukan dengan kekuatan diri, melainkan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Masa Prapaskah menjadi waktu yang tepat untuk berkomitmen, yaitu memilih hidup yang memerdekakan, menjaga tubuh sebagai anugerah Allah, dan menjadi kesaksian bahwa iman sanggup berkata tidak pada kecanduan yang merusak diri.
Sebaliknya, berkata ya pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian renungan kita. Terima kasih, Ma. Semoga kalian bisa mengerti, anak-anak. Oke, kita tutup di dalam doa ya. Setelah itu ditutup dengan doa Bapa kami sama-sama. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kita tahu Tuhan begitu banyak tawaran dunia ini Tuhan yang akan mengganggu anak-anak kami, mengganggu hidup kami Tuhan. Kami mohon Tuhan kepadamu, berikanlah kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa menolak Tuhan segala tawaran duniawi ini Tuhan. Biar kami boleh terus berjalan bersama-Mu, terus setia Tuhan dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami yang benar Tuhan, yang telah Engkau tetapkan buat kami. Jauhkan kami Tuhan dari narkoba, jauhkan kami dari seks bebas, jauhkan kami dari setiap perilaku-perilaku yang menyimpang ya Bapa. Biarlah anak-anak kami ini boleh tumbuh Tuhan, menjadi anak panah Kristus masa depan nanti, dan menjadi pemimpin masa depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan, tidak lupa Tuhan mendoakan Tuhan gereja-gereja kami Tuhan, dan juga terus melakukan perpuluhan Bapa untuk gereja-gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami Bapa, biar kami kekuatan Bapa dalam menjalankan hari-hari kami. Dan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan harian kita sudah selesai. Kita nyanyi satu lagu lagi ya, dari Kidung Jemaat 350. Oh berkati kami, ayat pertama. Terima kasih. Tuhan berkati.